Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Masih sehat ya? Dan masih juga semangat untuk belajar SKB-nya. Nah, kali ini saya masih membahas tentang soal-soal SKB bidang pendidikan agama Islam, lanjutan dari part 2 kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe silahkan share ke teman-teman yang lain supaya videonya bermanfaat dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung ke pembahasan soal. Nomor 1. Contoh perilaku syaja'ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut kecuali A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas. B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara. C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah. D. Memberikan bantuan kepada korban bencana. Dan E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah ketemu, jawaban yang tepat yaitu B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara. Jadi di sini konteksnya itu pelajar ya teman-teman. Kata kuncinya itu pelajar. Nah, untuk syaja'ah ini secara bahasa itu artinya keberanian. Jadi contoh perilaku keberaniannya seorang pelajar itu yang dapat dilakukan itu apa? Nah, untuk A, C, D, dan E itu sesuai ya teman-teman. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas, ini juga pelajar bisa menegur. Kemudian melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah, ini juga termasuk keberanian seorang pelajar. Kemudian memberikan bantuan kepada korban bencana, ini juga tugas pelajar. Dan E, ikut serta dalam pengamanan di lingkungan, ini juga masih bisa dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, untuk yang poin B, ikut serta dalam pertempuran membela negara, itu bukan keberanian, bukan tugas dari pelajar ya teman-teman. Karena pertempuran membela negara itu tugasnya TNI, kemudian aparat polisi dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat di sini yaitu yang B, ikut serta dalam pertempuran membela negara. Nomor 2. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah. B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat musibah. D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. Dan E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Oke teman-teman, ini gampang sekali. Silahkan teman-teman pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Oke teman-teman, ini gak usah saya jelasin ya teman-teman. Silahkan teman-teman analisa sendiri, karena menurut saya ini udah jelas. Nomor 3. Tren pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itu, keluar aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di bawah ini termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah A. Sebagai pengetahuan. B. Untuk memperluas wawasan. C. Mengetahui cara memilih berpakaian. D. Terhindar dari perbuatan keji. Dan E. Dapat memberitahu orang lain. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D. Terhindar dari perbuatan keji. Oke teman-teman, untuk larangan zina ini sesuai dengan dalil yang berbunyi
La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekat-dekat dengan zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi untuk hikmahnya teman-teman di sini udah jelas sekali, yaitu yang D, terhindar dari perbuatan keji. Jadi untuk yang lain nggak perlu dijelaskan ya teman-teman. Nomor 4. Menurut surat Fatir ayat 32, yang dimaksud dengan muqtasid adalah A. Orang yang zalim kepada dirinya, B. Orang yang mengerjakan amalan yang wajib dan yang sunnah, C. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, D. Orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah, dan E. Orang yang bertakwa kepada Allah. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu yang D. Orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama tetapi jarang mengerjakan amalan sunnah. Oke teman-teman, jadi di sini pengertian muqtasid secara bahasa itu adalah orang yang dalam melakukan amalannya itu pertengahan. Jadi di sini yang identik dengan pertengahan itu yang D. Dia melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangannya tetapi dia jarang mengerjakan amal sunnah. Nah ini bisa disebut muqtasid atau orang yang melaksanakan ibadah itu tengah-tengah. Ini cukup diingat aja ya teman-teman, siapa tahu nanti dalam soal SKB-nya bisa keluar. Nomor 5. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. bersilaturahmi, B. saling tolong menolong, C. mencari rezeki yang halal, D. bekerja keras, dan E. berlomba dalam kebaikan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu E. berlomba dalam kebaikan. Oke teman-teman, jadi surat Al-Baqarah ini bunyinya yaitu walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Pada tiap-tiap umat memiliki kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini cukup diingat aja ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. berlomba dalam kebaikan. Nomor 6. Fungsi Ka'bah adalah A. untuk disembah, B. arah melaksanakan ibadah, C. ukuran kebaikan dan keburukan, D. bangunan suci, dan E. tempat berkumpulnya umat Islam. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B. arah melaksanakan ibadah. Oke teman-teman, mari kita lihat untuk yang A, untuk disembah itu salah ya teman-teman. Kemudian yang C, ukuran kebaikan dan keburukan, itu juga enggak. D. bangunan suci, kalau itu bangunan suci iya, tapi yang di sini yang ditanyakan yaitu fungsinya. Kemudian untuk yang E, tempat berkumpulnya umat Islam. Jadi untuk tempat berkumpulnya umat Islam itu nggak harus Ka'bah ya teman-teman, bisa masjid, bisa dalam pengajian akbar dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. arah melaksanakan ibadah. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.